Apa jadinya kalau suaramu dibeli 300 perak? Bukan untuk bernyanyi, bukan untuk bercerita, bukan untuk menyampaikan apa yang benar-benar kamu percaya, tapi untuk berkomentar. Untuk membela sesuatu yang mungkin kamu sendiri tidak yakin, untuk menyerang orang yang mungkin tidak kamu kenal, untuk membuat seolah opini terlihat ramai, seolah-olah banyak orang yang benar-benar setuju. Dan yang lebih sedih, kadang semua itu dihargai sangat murah. Ratusan rupiah, seribuan, atau beberapa ribu untuk satu komentar. Sekilas kelihatannya cuma komentar kecil, tapi dari sisi psikologi manusia, itu bukan cuma soal mengetik kata-kata. Ini soal sesuatu yang lebih dalam. Apa jadinya kalau pendapat manusia bisa dibeli? Selamat datang di Apa Jadinya. Di channel ini, kita mencoba melihat manusia bukan hanya dari apa yang mereka lakukan, tapi dari apa yang diam-diam terjadi di pikirannya. Tentang ego, tentang rasa takut, tentang kebutuhan, tentang tekanan hidup, dan tentang sisi manusia yang kadang muncul ketika uang, opini, dan hati nurani saling bertabrakan. Karena seringkali yang paling menarik bukan cuma pertanyaannya, kenapa orang itu melakukannya, tapi juga apa yang sedang terjadi di dalam dirinya sampai dia bisa melakukan itu. Kita sering menganggap komentar di internet itu sepele, cuman tulisan, cuman satu kalimat, cuman beberapa detik mengetik. Tapi di dunia digital, komentar bisa punya efek yang besar. Satu komentar bisa membuat orang ragu. 100 komentar bisa membuat sesuatu terlihat benar. Ribuan komentar bisa membuat kebohongan terasa seperti pendapat umum. Dan disinilah masalahnya dimulai. Karena ketika komentar bisa dibeli, maka yang muncul di layar belum tentu suara hati banyak orang. Ketika itu hanya suara yang sedang dipesan, seolah-olah publik sedang marah, seolah-olah semua orang setuju, seolah-olah seseorang memang salah, seolah-olah yang dibela memang benar. Padahal mungkin di balik semua itu ada orang-orang yang sedang menjalankan perintah, mengetik, mengirim, lalu menunggu bayaran berikutnya. Tapi sebelum kita terlalu cepat menghakimi, mungkin kita perlu bertanya pelan-pelan, kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Apakah semuanya jahat? Belum tentu. Kadang manusia tidak menjual suaranya karena dia benar-benar tidak punya hati nurani. Kadang dia menjual suaranya karena dia sedang butuh. Butuh uang, butuh makan, butuh tambahan, butuh merasa hidupnya sedikit lebih aman. Dan ketika hidup terasa sempit, hal-hal yang dulu terasa salah bisa mulai terlihat seperti pilihan. Dia mungkin berkata pada dirinya sendiri, cuman komentar, gak ada yang rugi, aku cuman kerja, yang penting dibayar. Dan di titik itu, otak manusia mulai melakukan sesuatu yang sangat manusiawi, mencari alasan agar dirinya tetap bisa merasa baik-baik saja. Yang menyedihkan bukan hanya karena komentarnya dibayar murah, tapi karena pelan-pelan hati nurani juga ikut ditawar. Awalnya mungkin terasa aneh, menulis sesuatu yang tidak benar-benar dipercaya, membela sesuatu yang tidak benar-benar dipahami, menyerang orang yang tidak benar-benar dikenal. Tapi kalau itu dilakukan berulang kali, rasa itu bisa mengecil. Yang dulu membuat tidak nyaman, lama-lama terasa biasa. Yang dulu membuat ragu, lama-lama menjadi rutinitas. Dan yang paling berbahaya, seseorang bisa mulai memisahkan dirinya dari apa yang dia tulis. Ini cuman akun, ini cuman kerjaan, ini bukan aku yang sebenarnya. Padahal setiap kali kita menulis sesuatu, ada bagian kecil dari diri kita yang ikut terlibat, entah kita sadar atau tidak. Di internet, manusia sering percaya pada jumlah. Kalau banyak yang komentar, kita merasa itu penting. Kalau banyak yang menyerang,
kita mulai berpikir mungkin orang itu memang salah. Kalau banyak yang membela, kita mulai ragu untuk berbeda pendapat. Itulah kenapa komentar bayaran itu bisa berbahaya. Bukan karena satu komentarnya sangat kuat, tapi karena ketika ribuan suara palsu berkumpul, mereka bisa menekan suara yang asli. Orang yang tadinya ingin bicara jujur, akhirnya memilih diam. Orang yang tadinya ragu, akhirnya ikut-ikutan percaya. Orang yang tadinya netral, akhirnya terbawa arus, dan pelan-pelan ruang publik tidak lagi dipenuhi oleh pendapat yang jujur, tapi oleh suara-suara yang paling banyak dipesan. Jadi, apa jadinya kalau suaramu dibeli 300 perak? Mungkin yang dibeli bukan cuma komentarmu, tapi juga keberanianmu untuk jujur, kemampuanmu untuk berpikir sendiri, dan sedikit demi sedikit rasa malumu ketika mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu percaya. Karena harga sebuah komentar mungkin murah, tapi dampaknya bisa mahal. Bagi orang yang diserang, bagi masyarakat yang dibuat bingung, dan bagi diri sendiri yang lama-lama terbiasa menjadi orang lain demi bayaran kecil. Dan mungkin inilah bagian yang paling pahit. Manusia bisa marah ketika kebebasannya dirampas. Tapi kadang manusia juga bisa menyerahkan kebebasannya sendiri pelan-pelan, asal dibayar. Jadi mungkin yang paling gila bukan hanya soal menjadi buzzer, bukan hanya orang komentar yang dibayar ratusan atau ribuan rupiah, tapi soal betapa murahnya suara manusia ketika kebutuhan, tekanan, dan kesempatan bertemu di tempat yang sama. Karena komentar mungkin bisa diketik dalam beberapa detik, tapi hati nurani tidak selalu bisa kembali secepat itu. Dan mungkin pertanyaan sebenarnya bukan berapa harga satu komentarmu, tapi berapa kali kamu harus menulis sesuatu yang tidak kamu percaya sampai akhirnya kamu berhenti merasa bersalah? Karena pada akhirnya yang paling berbahaya bukan cuma kebohongan yang disebarkan, tapi ketika manusia mulai terbiasa menjadi alat bagi kebohongan itu sendiri. Sampai jumpa lagi di Apa Jadinya, tempat kita melihat manusia bukan hanya dari apa yang mereka tulis, tapi dari apa yang diam-diam mereka korbankan di dalam dirinya.